Wih, seger apa tuh darahnya? Wow, udah 40 pre-order. Dalam semua loh. Kak, apa? Apa, Dek? Ini kebayanya gimana sih cara pakainya? Kok ribet banget? Kamu kayak diculik masa lalu tau gak? Hari Kartini kak, aku harus pakai kebaya. Tapi kok ini kebayanya kok kayak gini sih? Kamu kenapa nggak bilang ke kakak dari kemarin sih? Kalau bilang, kakak kan bisa buatin yang lebih bagus, lebih modern, nggak perlu kayak gini. Ya cuma dipakai sehari doang. Paling besok juga balik ke hoodie. Ngapain repot? Kenapa jadi asing ya? Padahal bagian dari kita. Kenapa kayak seragam ya? Kebaya zaman dulu tuh beda banget sama kebaya zaman sekarang. Kebaya zaman dulu indah, kelihatan nyaman lagi untuk dipakai. Bisa nggak ya aku buat kebaya baru tapi nyesuaiin sama zaman sekarang? Coba deh. Kebaya kayak gini aja kali ya. Oke, ayo kita coba. Halo sayang. Apa? Ini tuh bukan kebaya. Ini tuh perasaan cinta dalam bentuk kain. Lebay banget kamu, Rio. No kak, listen to me. Ini kebaya crop top yang dipadukan dengan kerah klasik kayak Apa? Warisan budaya. nah, warisan budaya ketemu dengan catwalk Milan, ngerti nggak? Masih konsep, belum final. Justru itu kita capture prosesnya kayak behind the scene gitu loh, biar semua orang tahu kalau sejarah gak dibuat dalam semalam tapi dimulai dari lilitan kain dan secangkir. Kamu tuh selalu dramatis, Rio. Hashtagnya apa ya? Neo kebaya atau hashtag kebaya setiap hari? Gak tau, Rio. Emang kebaya ini beneran bagus ya? Jinan, justru yang kita takutkan itu harus kita publikasikan biar semua orang tahu kalau kebaya itu tetap hidup, ya meskipun dengan cara yang berbeda. Oke, tapi kamu ya yang ngetikin captionnya. Yes, move over. Paris Fashion Week, Neo Kebaya is coming. Yeay, coming ya, bantu aku. Koleksi Neo Kebaya kamu viral banget ya. Apa yang kamu pikirkan waktu mendesain? Saya terinspirasi dari acara adik saya yang waktu itu harus pakai kebaya kan ke sekolah. Nah, saya tuh bilang, kenapa nggak bilang dari kemarin biar kakak gitu kan, saya adik saya kan. Jadi saya bilangnya kenapa nggak bilang ke kakak aja biar kakak buatin kebaya yang lebih bagus sama modern. Terus adik saya bilang, buat apa bikin kebaya? Mubazir, cuma dipakai 1 tahun sekali. Terus saya mikir, loh 1 tahun sekali berarti kayak kostum dong. Jadi saya tuh nggak pengen kebaya cuman kayak kostum tahunan yang cuman dipakai 1 tahun sekali. Pengennya jadi pakaian sehari kayak zaman dulu gitu loh, Mbak. Maaf, Mbak ini Mbak Kinansi Pramudita kan yang bikin kebaya modern itu? Iya, Ibu. Mbak sedang dibicarain di berita online nih, Prof. Adi Wicaksono baru aja diwawancarai. Menurut saya pribadi, itu bukanlah kebaya. Kebaya itu merupakan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2023.
mencerminkan simbol pakaian budaya Indonesia. Kebaya sendiri itu mewakilkan diri pertiwi dan wanita-wanita di Indonesia, yang dimana sejarahnya itu sudah berada di abad-abad yang lalu. Dari 3 negara, Portugis, Arab, dan Tiongkok, akulturasi budaya ini merupakan hal yang indah, menciptakan sebuah kebaya yang kita pakai sekarang. Namun dengan mirisnya desain viral ini, yang dimana sebuah kebaya yang tidak ada esensi budaya kebaya itu sendiri, menurut saya itu hal yang salah. Sebaiknya desain itu memiliki penelitian terlebih dahulu terhadap esensi kebaya itu sendiri, yang dimana tidak boleh menghilangkan dari yang sudah ada. Seperti yang saya bicarakan tadi, itu seharusnya mereka meneliti terlebih dahulu. Itu pendapat saya. Anak saya suka banget sama semua desain Mbak, tapi apa itu masih bisa disebut kebaya ya? Maaf Ibu, kami sedang wawancara serius. Mbak Kinan ya? Oh my Iya. god, Mbak, aku ngepes banget loh ke Mbak. Oh iya, Mbak, aku sudah pesen 3 kebaya loh dari koleksi kamu. Keren banget, sumpah. Oh iya, Mbak, jangan dengerin orang kolot itu ya. Maklum, mereka belum bisa nerima inovasi baru. Makasih. Iya. Mbak desainer viral. Tadi aku lihat beritanya kamu itu terkenal, tapi hehe, dihujat. Kamu gak papakin? Aku nggak tahu. Dengerin, trending itu bonus, tapi yang paling penting niat kita dari hati yang tulus. Oke? Oke. Mungkin wawancara kita dilanjutkan lain waktu, sepertinya suasananya kurang kondusif. Maaf Bu. Kamu Kinasi Pramudita ya? Iya. Ibu siapa ya? Saya Safitri, kurator tekstil kebaya. Tujuan ibu datang kemari itu untuk apa? Kalau tujuan ibu hanya untuk menyampaikan kritik pada saya sudah cukup banyak mendapatkan kritik hari ini. Saya datang ke sini bukan untuk menghakimi. Saya datang ke sini hanya sebagai pencinta kebaya yang butuh tempat yang tenang. Dan kebetulan saya bertemu dengan kamu di sini. Saya lihat desainmu heboh ya. Berani, tapi itu juga ceroboh. Saya hanya ingin kebaya terlihat hidup kembali, Ibu. Tapi saya tidak berpikir kalau ternyata saya malah membunuh kebaya itu sendiri. Kamu tidak membunuhnya. Kamu belum benar-benar mengenalnya. Kebaya itu bukan hanya sekedar bentuk saja, tapi ada filosofinya. Kamu lihat ini. Kerah yang terbuka itu melambangkan keterbukaan. Bahan yang tipis itu melambangkan kelembutan yang kuat. Lipatan itu melambangkan kebijaksanaan. Semua ini memang tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Saya nggak berpikir sampai sejauh itu. Yang ada di pikiran saya adalah gimana caranya saya bisa membuat kebaya itu menjadi lebih keren. Kamu berhasil membuat kebaya keren. Saatnya, sekarang kamu harus lebih dari keren.
datanglah ke studioku. Kita lanjutkan obrolan ini dengan tenang. Baik Ibu, saya akan datang. Terima kasih. Saya tunggu kedatangan kamu. Kak, Kak, kayaknya besok aku gak jadi pakai baju kebaya deh. Kenapa emang? Soalnya kata teman-teman aku itu bukan kebaya beneran, Kak. Gimana maksudnya? Iya, kata teman-teman aku itu bukan kebaya beneran, jadi aku gak mau diejek, Kak. Tapi kakak tenang aja ya, soalnya aku suka kok, cuman aku belum berani aja untuk memakainya. Kakak juga ngerasa kebaya yang kakak buat ada yang salah, tapi nggak tahu di mana. Kalau kakak mau buat model yang baru, aku siap kok jadi model pertama kakak. Beneran? Bener? Deal ya? Iya, deal. Kamu datang. Saya ingin belajar Ibu. Kebaya itu hidup. Lihat ini. Bentuknya memang berbeda, tapi kebaya ini memiliki nilai yang sama. Kamu tahu, kebaya itu dirancang mengikuti bentuk tubuh perempuan. Itu melambangkan keluasan dan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dari berbagai situasi apapun. Dan itu juga melambangkan kelembutan khas perempuan Indonesia. Warna, motif, aksesoris kebaya itu juga menunjukkan kreativitas dan juga jati dirinya. Dan kamu lihat ini. Ini adalah kebaya Kartini. Kebaya Kartini ini hasil dari modifikasi. Tapi ini semua lahir berdasarkan pemahaman, bukan hanya sekedar gaya saja. Selama ini saya terlalu terfokus pada bentuk, sampai saya lupa untuk memahami ataupun bertanya apa makna dari kebaya itu sendiri. Bagus. Sekarang kamu mulai bertanya. Itu adalah langkah awal yang paling penting. Ternyata kebaya memiliki nilai seindah itu ya Bu. Betul. Kebaya memang memiliki makna yang sangat indah. Sini Bes, sama aku bantu tempel biar kamu gampang gambar. Makasih. Sama. Ternyata aku baru tahu kalau kebaya itu kayak cinta, tau gak? Halus, lembut, tapi penuh makna. Apalagi yang ngejahitnya kayak tahu gitu cara ngerawatnya. Kamu tahu nggak sih Rio? Kamu tuh biasanya suka banget sok puitis, tapi tumben kali ini bener. Sini deh, aku mau nunjukin kamu sesuatu. Nih, kamu lihat kan kerah yang terbuka ini? Iya. Artinya melambangkan keterbukaan. Nah, kalau lipatan dalam baju kebaya ini artinya melambangkan kebijaksanaan. Sedangkan untuk bahan yang ada dalam kebaya itu menunjukkan kelembutan yang kuat. Pantesan ya tadi aku raba-raba tuh kayak halus gitu kebayanya, kainnya. Iya, kebaya emang punya makna yang indah banget. Indah kayak apa? Kayak Kayak kenangan aku. alah. Masih belum di kos juga. Lebih gampang buat kebaya daripada minta maaf. Tapi kan kakak juga udah belajar banyak ya. Bahkan kebaya yang baru itu jauh lebih dari kata indah. Ini itu bukan soal indah ataupun tentang tren, tapi ini tentang kita menghargai budaya kita. Halo, Kinasi Pramudita di sini. Ya, ini Profesor Adi Wicaksono di sini.
Saya melihat postingan terbaru Anda. Saya ingin melihat koleksi terbaru Anda secara langsung. Apakah bersedia untuk bertemu? Baik, Pak. Terima kasih. Saya sangat bersedia. Baik, saya tunggu. Arti, Yusuf Fitri, terima kasih telah datang. Silakan duduk. Kinan, justru kami yang harus berterima kasih karena kamu sudah berani untuk berubah. Dia sudah banyak belajar. Pada saat di kafe, belum banyak yang dia ketahui. Tapi sekarang, lihat sendiri. Saya juga banyak belajar. Ternyata perubahan itu tidak harus ada yang dihapus, tetapi cukup dirawat. Oh iya, saya ingin menunjukkan hasil desain terbaru saya. Kamu tidak merubah nilai itu. Kamu membawanya ke bentuk yang baru. Betul, perubahan tidak harus menghapus nilai yang sudah ada. Nih, untuk inspirasimu selanjutnya. Kebaya itu selalu berevolusi, tapi tak pernah berubah jiwanya. Jadi, Baik, terima kasih, Prof. sama-sama. Mbak Kinan ya? Iya, Aku suka banget desain kebaya Mbak. Aku jadi pede sekarang pakai kebaya ke kampus. terima kasih. Itu tujuan utamanya. Halo, kamu di mana? Kita udah sampai nih. Ya udah. Kurang macam di pos. Aku duduk di sana. Hai guys. Halo. Lah, kok kamu pakai kebaya? Ini bukan hari Kartini kan? Bukan, tapi kan sekarang kebaya bukan hanya dipakai satu tahun sekali, tapi merupakan bagian dari kita dalam sehari-hari. Lah, emang kamu gak malu gitu diliatin banyak orang? Lah, ngapain malu? Kan ini budaya kita, jadi gak usah malu, karena kebaya juga udah ada dari sejak dulu. Oh gitu, ya udah deh. Yuk, berangkat. Dulu, kita berpikir kebaya adalah milik masa lalu. Hari ini, kita buktikan kebaya adalah milik kita. Kita pakai setiap hari.